Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan kita, ya, memberikan limpahan karunia rezeki kepada kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita, baik mencari mata pencaharian maupun mencari pekerjaan yang belum bekerja, mencari jodoh yang belum mendapatkan jodoh, dan saling mencari dimanapun mencari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak, ya, yang telah memberikan dukungan partisipasinya berupa like, share, and subscribe, ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya, ya, membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik dari Allah, dan semoga Allah mendatangkan sesuatu yang baik kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada, ya, seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias bocah Angon. Nah, para pemirsa, pada kesempatan ini Abah akan membahas sebuah topik pembahasan bahwasanya Satria Piningit disebut juga manusia satelit, ya. Jadi topik pembahasannya adalah Satria Piningit disebut juga manusia satelit. Nah, bagaimana Bah kok bisa disebut manusia satelit? Ya, oke, mulai kita membahas, ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita pahami. Terlebih dahulu sebelum Abah menyampaikan tentang manusia satelit ini, kita buka dengan suatu pendahuluan yang dimana bahwasanya, bahwasanya di timur, ya, yaitu di kawasan regional ASEAN, ya, salah satunya adalah Indonesia, yang dimana Indonesia selama ini adalah merupakan negara yang sudah banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah, yaitu negara yang memang banyaknya terjadi bala dan bencana, yaitu berupa kegempaan dan gunung meletus salah satunya, ya. Nah, inilah tanda bahwasanya keberadaan sang Satria Piningit adalah di sana. Disitulah tempatnya, ya, berasal dari situlah. Nah, ketika sang Satria Piningit memang berada di Nusantara ini, ya, di Indonesia ini, ya, kalau kita amatin secara peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, bahwasanya proses itu menunjukkan bahwanya sang Satria Piningit ada di Indonesia, ya, dan Abah yakin sekali bahwasanya SP itu ada di Indonesia. Istilah Satria Pandito, Samkinasi, pemuda berjanggut, pemuda penggembala, bocah Angon, ya, Satria Wirang, apalagi dan sebagainya, sehingga Allah, ya, Abdullah itu ada di Indonesia, dan Abah yakin sekali di Indonesia. Cuma kemunculannya lah yang lagi dinanti-nantikan, diharap-harapkan oleh rakyat bangsa Indonesia untuk apa? Untuk adanya sebuah perubahan menuju ke kemakmuran dan keadilan. Kenapa Abah sampai seperti itu? Ya, inilah tujuannya dipilih dan diciptakannya sang Satria Piningit, sebuah konsep itu, ya. Dan ini sudah banyak disampaikan di dalam hadis dan para sastrawan bangsa Indonesia dari semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Nah, para pemirsa konten Abah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang Satria Piningit disebut juga sebagai manusia satelit adalah bahwasanya di dalam proses perjalanan sang Satria Piningit dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah dibarengi dengan takdirnya, yaitu apa?
harus menerima, menjalankan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah berikan kepada sang Satria Piningit itu sendiri. Dipikulah, dijalanilah oleh beliau ya, tentang amanah itu ya. Maka ketika sang Satria Piningit itu menerima suatu bentuk petunjuk dari Allah atau hidayah dari Allah ya, beliau terima, beliau proses, lalu beliau kembalikan lagi kepada alam ya, terutama alamul goib, karena alam goib banyak yang lebih tahu ya, lebih tahu duluan, lebih banyak tahu di Indonesia ini daripada manusia ya. Contohnya kalau manusia ya, kita lihat banyak di konten-konten mencari, mengkorek-korek informasi tentang sang Satria Piningit yang berkorelasi dengan alam ini ya, dengan menggunakan metode mediumisasi, memasukkan unsur ruh ke dalam raga manusia atau sukmanya atau gimana lah gitu ya. Makhluk halus itu dimasukkan ke raga manusia tuh begitu, lalu dikorek-korek, ditanya-tanya. Nah inilah satu bentuk metode bahwasanya apa, manusia tuh kurangnya informasi tentang Satria Piningit. Yang sudah ada, yang kita terima selama ini sifatnya apa, dari literatur, sumber karya sastra para pujangga Nusantara, para raja, pastrawan, para waliullah dan sebagainya ya. Dan para tutur tinular. Tutur yaitu perkataan, tinular itu ya ditular-tularin. Jadi perkataan orang dulu ya, orang jadul bahasanya gitu ya, orang-orang tua-tua dulu itu menyampaikan kepada anak-anak dan cucunya turun sampailah ke generasi kita ya. Tuh tutur tinular, cerita tentang sang Satria Piningit begitu. Ada lagi satu lagi apa, sahur sepuh perkataan, ucapan para sepuh, para sepuh manusia tua yang dituakan ya, dikolotkan tuh begitu. Kepada siapa ya, kepada anak cucunya, dan sampailah kepada kita sekarang informasinya ya. Sedangkan di dalam metode yang lain untuk mendapatkan informasi sang Satria Piningit, ada yang mendapatkan petunjuk, ada walaupun tidak banyak, tapi kebanyakan lewat apa, mediumisasi dan literatur yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini sekarang ini. Makanya berbeda dengan sang Satria Piningit. Kalau sang Satria Piningit sendiri adalah mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, lalu beliau olah, lalu sebarkan kembali, dikeluarkan kembali kepada alam lain, yaitu apa, alamul goib, sehingga alamul goib lebih tahu duluan daripada manusia, atau lebih tahu banyak daripada manusia tuh ya. Itulah para pemirsa konten Abah dimanapun berada ya, yang dirahmati oleh Allah. Satria Piningit adalah manusia satelit, manusia yang menerima perintah petunjuk dari Allah, lalu beliau olah, lalu beliau sebarkan kembali ke alam ya. Untuk apa? Untuk sebagai bentuk pengetahuan ya, daripada apa yang harus dia jalankan ya. Dia jalankan sebuah amanah dari Allah itu ya, untuk apa? Untuk kemaslahatan atau kebajikan manusia, untuk kebaikan manusia di zaman akhir. Makanya kita ini hanya bisa meraba-raba ya, menemukan sang Satria Piningit yang asli belum ketemu. Lalu bagaimana yang Abah sampaikan, yang Abah ketahui, cuma kita bisa mengikuti daripada apa yang dia punya tolabul ilmi. Dia mengambil suatu ilmu marifatnya, yaitu melalui sebuah bentuk ilmu torikoh, tasawuf marifat ya, torikoh rabbaniyah, torikoh ilahiyah, yaitu apa? Itu mengambil dua kalimat syahadat, as-syahadatain. Itu ilmunya sang Satria Piningit
Sejatina ing manusia yaiku rasane Allah yang didapatkan oleh Satria Peningit itu dari situ. Nah, kita baru bisa sampai mengikuti tolabul ilminya. Lalu menemukan manusianya belum, dan meyakini ada tapi belum. Nah, inilah suatu bentuk kelemahan daripada apa yang kita, ya kekurangan yang kita miliki daripada proses daripada sang Satria Piningit itu sendiri yang sedang berjalan di saat ini. Oke, para pemirsa konten Abah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan apa yang Abah sajikan pada saat ini bermanfaat ya, sebagai bentuk sharing ide kita ya, berdiskusi ya, ataupun mencurahkan, menuangkan sebuah pendapat opini lain bagi para pemirsa konten Abah. Monggo silakan sampaikan di kolom komentar Abah ya, agar bisa dibaca oleh semuanya dan untuk saling berdiskusi terbuka satu sama lain ya. Untuk saling berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan siapa orangnya yang beramal pengetahuan itu lebih baik daripada amalan-amalan yang lain. Karena apa? Karena luar biasa pahalanya, yaitu apa? Mengalir sampai hari kiamat. Nah, itulah sebagai penolong kita ya. Berbagi ilmu itu penting. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita tinggal kesempatan ini. Ambil sesegera mungkin kesempatan yang ada di konten Abah. Monggo silahkan ya. Berbeda pendapat itu hal yang wajar, tetapi secara etika kita harus pandai menyampaikan pendapatnya. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Setuju atau tidak setujunya itu hal yang wajar. Inilah perbedaan, tapi perbedaan tidak perlu menjadi sebuah bentuk kontradiksi yang dibesar-besarkan ya. Tetapi apa ya, biasa-biasa sajalah ya. Kita harus paham, kita harus lebih dewasa. Itu saja para pemirsa konten Abah yang Abah yang Allah rahmati ya, yang Allah rahmati, yang Allah berkahi. Mudah-mudahan pada hari ini para pemirsa konten Abah menemukan suatu bentuk keberuntungan ya, dan manfaat yang luar biasa dari apa yang menjadi pekerjaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, semoga berbahagia selalu. Dan apabila di dalam penyampaian ini ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.